Apa yang kamu lakukan? Ada APA? Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kamu siapa? Kamu kenapa sih? Anda mau kemana? Bukan urusanmu. Ini urusanmu apa? Ada APA? Ada apa? Cabul. Kamu yang cabul. Kamu cabul. Kamu cabul. Kamu cabul. Hei, ayah, apa yang kamu lakukan? Aku memukulmu. Apa yang kamu lakukan? Saya dari perusahaan PR. Kami juga mewakili booth Cadillac. Yang Shumyao juga model kami. Bagaimana cara Anda mengelolanya? Anda siapa? Orang tua? Ini kartu nama saya. Yang Shumo adalah karyawan saya. Oh, Tuan Tang. Izinkan saya jelaskan situasinya. Oke, Pihak lain sudah terluka. Kami sedang menyelidiki situasi spesifiknya. Anda perlu menyelesaikan prosedur dulu. Dan bawa dia pulang dulu. Anda akan dipanggil jika ada masalah. Anda bisa hubungi saya kapan saja jika ada masalah. Nomor telepon saya ada di ponsel. Ada nomor telepon di ponsel. Hahaha. Maaf. Ada nomor telepon saya di kartu. Ada nomor telepon di sini. Hubungi saya kapan saja. Tersedia 24 jam. Hei, siapa orangnya? Dia melecehkan model kami. Dan menghancurkan booth kami. Kamu bilang dia melecehkanmu. Tapi dia bilang tidak. Saya sudah jelaskan dengan jelas. Kami ada saksi di tempat kejadian. Tapi pihak lain juga punya sekelompok orang. Mereka juga punya saksi. Saksi mereka membuktikan. Itu cuma foto biasa. Yang Shu yang mulai ribut duluan. Stafmu juga bilang gak lihat. Mereka lagi sibuk urusan lain. Saya aku katanya. Kami punya videonya. Kami ada rekaman video model setiap hari. Kirim videonya. Kita lihat dulu videonya. Oak, Aku urus formalitasnya. Oak. Oke, aku ngerti. Aku tutup telepon dulu. Yang Shu. Bos Meng baru telepon aku. Bilang pihak lawan mau selesaikan secara pribadi. Nggak boleh. saya Pa? Mereka mau bayar. Kita nggak butuh uangnya. Mereka pikir punya uang, jadi bisa. Dan berbuat semaunya. Mereka anggap aku apa? Kamu pikir kamu siapa? Kalau lagi jalan di jalan, bisa sembarang orang tarik kamu buat foto? Harus terima kalau pilih karir ini. Kalau nggak tahan, jangan kerja. Aku nggak bilang nggak tahan. Aku kuat. Apapun aku tahan. Kamu yang nggak tahan. Ya, loh, lihat. Ya ampun. Hadapi musuh. Kamu dua orang latihan. Lihat dirimu. Ngapain sih? Oh, besok aku ke gym latihan tinju. Dengar ya. Aku harus tiap hari berjuang buat kamu, ya? Diam. Diam. Kenapa kamu ribut banget sih? Video kami nggak disimpan. Yang lama dihapus kalau ada yang baru. Jengger ya. Bos kita dan Yang Shu sudah berdamai. Kedua anak itu sudah mengakui itu cuma salah paham. Awalnya kan hubungan kekasih. Kalau dipikir-pikir, itu nggak bisa dibilang selingkuh. Paling-paling ku memain mata. Aku lagi ngomong bye-bye sama kamu. Kamu tinggal di mana? Aku tahu. Aku sarankan jangan sok pinter. Jangan simpan yang nggak perlu disimpan. Kamu pikir sendiri. Sudah, aku selesai bicara dan pergi. Hahaha. Dengar ya, Yang Shumyao. Papa kamu cepat atau lambat bakal dipukuli sampai mati. Halo. Apa? Tunggu, aku langsung ke sana. Aku harus keluar. Grup kita pergi ke rumah Gu Jingjing untuk minta rekaman CCTV darinya. Kalau gitu cepat pergi. Mereka semua datang ke rumahku hari ini. Aku nggak kasih. Mau apa mereka? Sudah jelas.
Tanpa video, siapa yang punya lebih banyak orang dan uang? Dan suara yang lebih keras yang menang, kan? Mereka yang mulai, tahu? Mereka yang coba kita. Bilang kita yang cari gara-gara. Malah mau urus kita lewat keamanan umum. Jadi kita nggak boleh kasih ini ke mereka. Kalau kamu punya ini, mereka nggak bakal berani keterlaluan. Gimana kalau mereka ganggu kamu? Aku nggak urus hal ini. Dan aku juga nggak rekam videonya. Iya. Jangan khawatir. Nah, video-video di perusahaan kita tiap hari dihapus kalau memorinya penuh. Nggak ada yang tahu. Aku simpan salinan buat kamu. Kalau mereka berani kesar sama kamu, kamu bisa bilang kamu punya video. Mereka nggak bakal berani keterlaluan sama kamu. Paman yang di pihak kamu. Makanya aku datang ke kamu dan kasih tahu ini. Siapa yang akan kalah masalah ini besar-besarkan? Nggak ada yang diuntungkan. Semua jadi rugi. Kenapa harus ada yang ditangkap? Nggak worth it, kan? Intinya keluarganya terlalu jahat. Mereka melihatnya, lalu bertindak semaunya. Dan memfitnah Paman Yang. Utamanya karena dia minum anggur siang tadi. Tapi bagaimanapun, ini bikin masalah besar. Ini bukan tuduhan palsu. Yang Shu memang memukulinya. Dan mereka periksa ke rumah sakit. Waktu dengar itu Yang Shu. Bukannya dia anak buahmu? Makanya aku maju bicara. Kalau aku nggak ngomong. Dan nahan Yang Shu. Dia udah ditangkap sekarang. Aku tahu posisimu di masyarakat. Jadi kamu harus adil. Aku kan datang buat tegakin ketelan? Aku tunjukin anak itu ke bapaknya. Anak ini emang perlu dipukulin. Kalau nggak dididik sekarang, bisa-bisa bikin masalah lebih besar nanti. Lagi pula, kita nggak boleh hancurin masa depan anak ini. Rusakin masa depannya. Setuju nggak? Kita kan sama-sama anak muda. Muda dan berdarah panas. Muda dan emosian. Nah, sombongnya anak itu tuh. Mereka cuma nggak tahu diri. Siapa yang takut? Makanya dia minta aku ngomong sama kamu. Kan? Dia takut. Dia bahkan datang ke rumah lawan minta videonya. Dan ancam mereka. Dia beneran ketakutan. Mereka mau ganti rugi, kan? Kamu nggak mau lepasin. Awalnya kan cuma perlu mundur selangkah. Kalau kamu nggak kasih dia mundur, bukannya kamu dorong dia ke jalan buntu? Gimana dong ini? Gak worth it kalau jadi ribut, kan? Lajapila. Kamu harus bujuk Yang Shu. Yang Shu cuma dapat beberapa ribu setahun. Kalau mereka mukulin dia dan kasih 50 atau 80 ribu, dia bakal kaya mendadak. Lagi ngomong apa sih? Gue perlu. Lu kasih harga. 200,000, Gak Bol Noir. Kamu. Kalian berdua kenal? Bukan bapaknya Meng Xiaoyu ya? Ini temennya anak gue, Xiaoyu. Cewek. Kalau ada masalah, cari aja gue. Kalau berani ganggu kamu lagi, gue suruh mereka ganti rugi 500 ribu. Bapaknya tajir. Gue cuma mau 200,000. Ini harus gue diskusiin sama bapak kamu. Ini urusan gue sendiri. Gak perlu diskusi sama dia. Kamu punya prinsip. Oke, anak ini pasti sukses dan punya ide. Baru keluar bentar aja udah kejadian gede gini. Sumiao gak apa-apa kan? Siapa suruh kamu tanda tangan? Siapa suruh kamu tanda tangan? Gue udah 18, gue yang tanda tangan sendiri. Gak perlu pendapat orang lain. Cuma worth 200 ribu doang. Ada yang nawarin gue 500 ribu. Gue gak mau. Gue gak mau dikira cuma mau duit. Ini bukan soal duit. Dalam hal ini, gue di pihak bapak kamu. Gue di pihak Sumiao. Pergi sana. Kakak Shu ini pihak kebaikan kamu. Kamu lihat, terus dikasih duit. Udah cukup. Nanti malah gak dapet apa-apa. Gue percaya. Mereka berani berantem. Mereka baru kasih duit setelah ngaku salah. Kalau kamu beli dia, terus kasih duit. Dasar bodoh. Mau mukulin orang cuma buat duit. Kenapa? Kupikir kamu harus berterima kasih padaku. 200,000 yuan ini adalah kompensasiku. Dan aku juga menyelesaikan kasus kamu memukul dia. Kalau tidak, jangan terus megang kamu. Coba pikir, jika ada orang preman. Aku sudah tangani masalah pelecehan dan penyerangan itu. Sudah aku selesaikan semua untukmu. Menurutmu aku lakukan ini untuk diriku sendiri atau untukmu? Kalau ibu, aku harus berterima kasih padamu. Aku harus berterima kasih padanya. Tidak apa-apa, kita keluar. Sama-sama. Kalau berani bohongi, aku akan potong tanganmu.
Oke. Hakshu, sahabatlah. Lebih baik kamu simpan uang ini di bank. Ini sudah tua, akan ada banyak tempat yang butuh uang. Lebih banyak uang lebih baik. Hei. Aku tidak butuh uangmu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Pulanglah, ayah. Banyak orang di sini. Aku baik-baik saja. Apakah kamu sudah memutuskan? Ayah, apa kamu tidak lelah? Kalau kamu benar-benar peduli dengan ayahmu, jangan lakukan ini. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, jangan halangi aku. Ayah, Lehei. Akhirnya aku punya hal yang aku suka lakukan. Dan juga bisa menghasilkan uang. Aku yang bukan uangku. Nanti aku yang menafkahi kamu. Aku tidak butuh itu dari kamu. Kalau kamu tidak mau jadi sopir untuk Tang Hong, kamu bisa jadi sopir untukku. Kamu bisa bekerja untukku sebagai sopir. Kamu bisa jadi sopir dan bodyguardku, kan? Jadi kamu ingin jadi bosku? Setidaknya aku adalah putrimu. Setidaknya aku adalah putrimu. Jangan panggil ayah. Kamu panggil aku ayah, terus minta tolong terus. Aku harus tahan. Mau aku panggil kamu Laoyang? Oh, kamu pikir aku malu manggil kamu ayah? Cuma gangguin aku aja. Aku ganti baju dulu. Gimana tadi itu? Apa yang kamu lupa? Itu waktu kamu digerayangi. Kamu nggak tahu siapa dia, kan? Chayenne emas edisi terbatas, cuma ada sedikit di dunia. Mereka punya satu. Terus kenapa? Mungkin dia beneran suka sama kamu. Tapi kamu harus tanya, aku suka nggak sama dia? Hei, kamu minta berapa? Jangan-jangan minta dikit banget? Dengerin aku. Anak orang kaya yang ngejar cewek, cuma kasih tas Hermes 250.000. Nanti nyesel minta dikit. Kamu ngapain? Kalau ketemu dia, kamu ngapain? Ada APA? Bersin barang, pulang. Kenapa? Dia yang mulai duluan. Kamu pulang. Jangan balik lagi. Bukan cuma ini aja. Aku cuma mau ngobrol sama kamu. Masalah kamu bikin perusahaan kita rugi besar. Dan efeknya jelek. Bukan salahku. Salah kamu. Denger ya. Kalau ada yang bikin masalah lagi, kamu dipecat. Udah, jangan nangis. Kita nggak mau pergi, ya udah nggak usah pergi. Iya kan? Kenapa kamu gebrak pintu? Di jalan kamu muntahin aku. Aku udah tahan. Aku gak ngomong apa-apa. Jangan keterlaluan. Sekarang senang? Lihat ini. Lihat dirimu. Ayah, bagaimana aku bisa bahagia? Hanya karena kau ayahku, aku dipecat oleh roh tulang putih itu. Kau tahu? Semua karena kau. Ini salahmu sendiri. Ini salahku.
Ayah, kau tahu kenapa aku tak mau bilang ke orang lain? Kalau kau ayahku, aku tak segitu sombongnya. Aku tak benci kau. Aku tak peduli kau miskin. Kau orang rendahan. Rachel Jelara. Atau orang biasa. Aku sungguh tak bisa bantu kau. Aku tak salahkan kau. Aku bisa berjuang sendiri. Dan kerja keras. Tapi setiap kali, baru mulai membaik. Kau selalu merusak segalanya. Begitu orang tahu kau ayahku. Habislah. Aku sial. Pikirkan, sejak TK, dalam hidupku. Pernahkah kau main peran baik dalam hidupku? Tak ada efek positif. Semuanya efek negatif. Yang mau kulakukan, aku melakukan. Kau tak izinkan. Yang tak mau kulakukan, aku tak melakukan. Kau paksa aku melakukannya. Apa maksudmu? Aku urus kau begini. Kau masih berbuat begini. Kalau aku tak kendalikan kau, kau bakal tak terkendali. Dengar ya. Orang perlu diatur. Kalau tidak, kau tak bisa jadi orang sukses. Apa artinya sukses? Yang disebut bakat cuma tiang penyangga. Kalau gitu mending jadi bonsai. Aku tetap gak bisa jadi bakat. Tanaman pot semua dipangkas. Ngerti gak? Butuh perhatian lebih. Suka-suka kamu aja. Tumbuh sesukamu. Itu kayu bakar. Cuma buat dibakar. Paling-paling sumpit sekali pakai. Habis dipakai dibuang. Tahu gak? Oke, kalau gitu aku sumpit sekali pakai. Kamu apa? Korek api kasih terang ke orang. Iya. Berguna buat nyalain. Aku begini. Hati nurani aku bersih. Ngerti? Terus kenapa kamu bisa jadi korek api? Tapi aku gak bisa jadi sumpit sekali pakai? Kamu gak kuliah. Kamu nyesel. Kamu harus biarin aku wujudin semua yang kamu gak kesampaian. Sama mimpi-mimpi kamu biar aku yang penuhi. Kenapa? Kita dulu gak mau kuliah. Kita gak punya kesempatan bagus kayak kamu. Sekarang kamu ada kesempatan kuliah. Kenapa enggak? Gak merasa omongan kamu kontradiktif? Barusan kamu bilang, aku jadi korek api. Aku jadi orang biasa yang realistis. Hati nurani aku bakal bersih. Kamu bilangnya meyakinkan banget. Mulianya. Tapi bagaimana aku? Ya harusnya kamu kuliah. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa aku gak bisa jadi korek api biasa aja? Aku gak ngarepin kamu jadi tiang penyangga. Tahu? Aku gak ngarepin kamu jadi orang hebat. Cuma kuliah dapat kerjaan stabil. Lulus cari kerja. Hidup tenang. Gak usah dapat duit banyak-banyak. Hidup enak. Aku udah puas. Itu hidup yang kamu mau. Bukan yang aku mau. Setiap orang punya kehidupan. Jalani saja hidupmu. Lalu hidupkan hidupku seolah itu hidupmu. Apa gunanya aku hidup? Kamu cukup bahagia. Kamu sudah hidup, kamu hidup. Aku tidak punya. Menurutmu ini pantas? Apa? Aku hidup dua kehidupan. Bukan. Semua aku lakukan untukmu. Aku kerja siang malam. Aku kerja keras. Aku tidak mau dengar ini. Maksudmu aku menghalangimu. Tanpa aku, kau akan hidup jauh lebih baik. Bukan begitu maksudmu? Yang Shumiao, kau harus bicara dari hati. Tahu? Kamu tidak punya hati mengatakan itu. Sejak kecil, kau ingin semua yang bagus. Aku tidak memberikannya. Anak orang lain punya. Kalau kau mau, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu. Kenapa aku berhenti merokok? Hanya untuk boneka Barbie MU, bajunya. Lebih mahal dari bajuku. Aku merokok, dan berhenti minum, bahkan nongkrong dengan teman. Semua aku lakukan untukmu. Aku hidup untuk dua orang. Aku berikan banyak untukmu. Aku hidup untukmu. Oak. Kalau baca jangan hadapan aku lagi nanti. Oak. Jalani saja hidupmu sendiri. Hidup yang indah. Lakukan apa yang kau mau. Aku tidak akan ikut campur. Jangan khawatirkan hidupku. Aku 18. Oke. Aku tidak akan ikut campur. Akan kulihat bagaimana kau hidup. Pasti lebih baik dari sekarang. Kau bisa atur makanmu sendiri hari ini. Jangan terus mengeluh. Jangan buat aku depresi lagi. Anaknya sudah masuk masa remaja. Cuma memberontak aja sih. Kenapa anak-anak lain gak kayak gitu? Kamu nggak kenal anak orang lain. Yuk coba lihat-lihat sekeliling. Anak perempuan Pak Meng, Xiao Yu. Umurnya hampir sama kayak yang Shumiao.
dia juga bikin pusing. Beberapa waktu lalu, dia diam-diam narik uang dari akun Pak Meng buat buka restoran buat pacarnya. Pak Meng sampai marah banget sampai pingsan. Nggak ada yang bisa dia lakukan. Hahaha. Serius. Aku lagi introspeksi diri nih akhir-akhir ini. Kenapa aku gagal banget jadi ayah? Penyebab utamanya, kamu nggak ngasih anak kesempatan buat salah. Ayah ibu mana sih yang ngasih anaknya buat salah? Anak mana yang nggak pernah salah waktu tumbuh besar? Kamu nggak pernah salah? Aku salah, dan sering banget salah. Karena aku pernah salah. Aku tahu mana yang bahaya dan ada halangannya. Aku nggak bisa cuma nonton dia jatuh dan masuk lubang. Iya kan? Nggak, aku kasih tahu ya, kamu salah. Hai aku ngerti, ada pakar bilang, banyak orang tua di Tiongkok sekarang ngambil hak anak buat salah. Hak salah apa yang aku punya? Ya, kan kamu takut anakmu salah. Kamu takut mereka salah. Kamu jadi mereka salah dan manjain mereka terus. Anak-anak belajar dari kesalahan. Anak perempuan kamu datang ke tempat ini, ketemu halangan, dia jatuh dan sakit. Lain kali dia datang ke tempat ini, dia bakal mikir 2 kali. Kamu harus kasih dia coba sendiri, biar dia bisa maju. Dan dia bisa beneran dewasa. Menurutku yang dikatakan pakar itu benar. Coba dipikir-pikir, nggak bener ya? Beberapa kesalahan boleh dilakukan, tapi beberapa kesalahan dia nggak boleh lakukan. Kamu tahu nggak? Satu kesalahan bisa jadi penyesalan seumur hidup. Nggak berharap dia jauh lebih baik dari orang lain. Cukup setara dengan orang lain aja. Jadi yang biasa-biasa aja. Lihat aja dia gelisah banget. Oh. Dulu dia mau jadi gelandangan, keliling dunia. Tapi akhirnya kami hentikan. Dia mau jadi model. Model macam ini bisa difoto siapa aja. Enggak, nanti dia bakal ngapain lagi? Tapi anak-anak zaman sekarang pasti beda sama kita dulu. Miao-miao mungkin emang bisa. 15.000. Aku udah balikin ke mereka. Jangan lagi. Mual mikirinnya. Jujur aja, kayak disentuh orang. Lalu dapat 200.000. Ayah, haha, bertahun-tahun aku nggak nabung segitu. Gak heran Shumiao meremehkan aku. Dan gak dengerin aku. Karena aku gak mampu. Kenapa bilang gitu? Dengar ya, kamu harus didik dia baik-baik. Anak perempuan mulai salah dari sini. Kayak meja judi. Awalnya menang. Menang uang yang terbatas. Tapi nyawanya yang hilang. Iya. Dengar nggak omonganku? Aku harus bilang ini ke dia. Beneran. Kayak meja judi. Kamu menang seumur hidup. Salah. Menurutmu kenapa bisa menang terus? Menang uang yang terbatas. Tapi kalah seumur hidup. Aku jadi gila kalau sama kamu. Sering teriak-teriak. Gak bisa dikontrol. Hei, tolong beritahu saya bahwa kamu sudah mengembalikan uang saya. Itu memang uang saya. Kenapa kamu melakukan itu? Orang harus memiliki harga diri. Dia mempertaruhkan nyawanya. Memberikan kami video pengawasan. Saya berjanji akan mendapatkan keadilan untuknya. Kamu malah menyelesaikannya secara diam-diam. Sudah saya katakan, ini bukan soal uang. Ini soal bagaimana manusia. Kamu harus tahu. Memiliki prinsip. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tahu apa itu keadilan. Dan kebenaran. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Untuk apa keadilan dan kebenaran itu? Jika segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Jika dia benar-benar menginginkan keadilan, dia seharusnya memberikan video itu ke polisi. Atau mempostingnya di internet. Mungkin aku bisa jadi terkenal. Kamu tidak tahu malu. Tapi aku masih tahu. Wah, aku sangat populer ya. Kenapa tidak? Aku tidak peduli soal uang. Aku rela melakukannya. Tapi ini boleh. Mulai sekarang aku yang mengatur segalanya. Akulah orang tuamu. Sejak kapan keluarga kita menjadi sistem patriarki feodal? Kami dulu terlalu banyak memberi kamu kebebasan berpendapat. Dan terlalu banyak memberi kamu kebebasan. Kamu sampai berpikir bahwa kamu bisa berbuat sesuka hati. Sudah, apa yang akan kamu lakukan harus memberitahu saya dulu. Kamu harus memberitahu saya sebelum menggunakan uang. Katakan apa yang sedang kamu lakukan.
Besok saya akan mendaftarkan kamu ke sekolah bimbel. Dan belajar dengan giat untuk mengulang tahun ajaran. Jangan keluar berkeliaran sepanjang hari. Siapkan dirimu. Shu Miao. Shu Miao. Halo, Paman. Ada APA? Apakah kamu melihat Shu Miao? Tidak. Dia tidak datang menemuimu hari ini. Dia tidak datang ke tempatku hari ini. Ada APA? Dia baik-baik saja? Dia baik-baik? Kamu tahu dia di mana? Dia tidak menggabungkan hari ini. Kalau dia meneleponmu, minta dia menelepon kembali. Oke, Paman. Dadah. Hei, Deswan. Kamu lihat Shu Miao? Dia tidak meneleponmu? Bukannya kamu agennya? Kamu saja tidak tahu dia di mana? Dia tidak datang ke kamu? Tidak. Dia tidak meneleponmu? Tidak. Shu Miao.
Ali, ada cari saya. Sini. Ada APA? Lehei. Cewek ini model mobil yang kamu bawa hari itu? Ayah, betul. Hari dia kabur dari rumah. Aku pikir cewek ini kelihatan cukup unik, tapi tidak menyangka ini terjadi. Pasti orang tuanya sangat khawatir. Hei, Xiao Ene. Aku, Jingjing. Aku mau tanya sesuatu. Kamu tahu sekarang yang Shumiao di mana? Oh. Terima kasih. Oak. Halo, Hei, barusan kamu buat postingan Weibo. Bilang model mobil perusahaan hilang. iya, aku yang buat. Cepat hapus itu. Kamu bilang model mobil perusahaan hilang. Bisa berdampak buruk buat perusahaan. Barusan mereka telepon aku. Orang lebih penting atau mobil? Oh, aku senang banget. Oh. Tidak. Kenapa kamu datang ke sini? Ada APA? Perlu visa ke rumahmu? Hei, lihat betapa paniknya kamu. Buka pintunya, tanpa pakai sepatu sekalipun. Jangan egois banget. Kalau tahu kamu, aku nggak bakal buka pintu. Aku suka kamu yang jujur banget. Kamu memang jujur banget. Kamu kenapa sih? Kenapa mukamu kelihatan jelek banget? Kenapa nggak masuk kerja? Lagi nggak enak badan? Kalau ada yang mau bilang, bilang aja. Aku ngantuk banget, mau tidur. Kenapa buru-buru mau tidur? Jangan bahas soal tidur. Aku bilang hapus dulu Weibo ini. Jangan sebut-sebut perusahaan. Bilang aja anak teman. Yang kehilangan era. Dan minta tolong kalian. Mereka nelpon aku berkali-kali. Aku udah janji ke mereka. Kamu bisa jamin nggak? Apa? Shumiao.
Halo, kamu di mana? Hei, udah lihat modelnya? Ayah, ya, aku lihat dia. Dia di dalam. Gimana perasaannya sekarang? Seharusnya baik-baik aja. Kalau ada apa-apa, perusahaan kita juga nggak bisa lepas. Kamu tahu siapa yang nge-tweet? Aku tahu. Bisa hapus Weibo-nya? Kalau ini tersebar, bakal jelek buat perusahaan kita kalau sampai ke klien lain. Cepetan atasi ini. Oke, aku tahu. Oke, aku nggak ada hal lain. Pinter-pinter, ya? Oke, dah. Halo, ayah. Ketemu. Dia pergi kemana? Anak-anak zaman sekarang pikirannya kebanyakan. Oke. Aku traktor Tang makan lain kali. Oke, ayo duduk bareng. Oke. Hey, aku nemuin anaknya. Kamu harus tenang dulu. Beneran ketemu. Beneran ketemu. Cepat hapus Weibo MU. Kenapa juga telepon aku? Biar aku cek HP-nya. Kamu egois banget. Yang Su cuma pakai mukamu kalau lagi butuh. Dia nggak butuh kamu. Nggak kayak aku. Aku anggap urusanmu itu urusanku juga. Aku tahu sekarang anaknya ada di mana. Ayo, aku anterin kamu ke sana. Dia ada di dalam. Nanti kamu ajak dia ngobrol baik-baik. 6781235. Jangan gerusa-gerusu nanti. 822356123456786782234. Pak, kerjaannya apa? Aku lagi cari anakku. Oh, ini. Lagi ngapain? Kamu kelihatan panik banget. Lagi ngapain? Oke, semuanya, istirahat dulu. Terima kasih. Hey, aku bilang, kalian berdua mau bikin rekor Guinness. Ada APA? Shemiao, kamu lihat nggak? Semakin besar hatimu, semakin besar panggungnya. Kamu berpikirnya sempit banget. Panggung sebesar apa yang bisa kamu dapetin nanti? Mati kali ya kalau ngomong duluan. Kamu kan yang lebih tua. Kalau kalian berdua terus-terusan berdiri kayak gini, aku bakal telepon hotline stasiun TV. Mereka punya sekelompok mediator juara. Kalau kasus kalian dibuat jadi program, 2 episode aja nggak bakal kelar. Kamu harus percaya sama aku. Aku kan kuliah jurusan pendidikan. Kamu harus belajar komunikasi sama anak-anak. Perang dingin.
Kenapa berdiri? Masuk mobil. Oke. Kamu sudah berdiri lama. Aku naik mobil pamannya saja. Tolong antar Nona Gu kembali ke kantor. Oh, Yang Xumiao. Sejak kecil ibunya tidak pernah merawatnya. Dan ayahnya tidak berpendidikan. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Menurutku hanya Tang Hong yang bisa menanganinya. Apa hubungannya dia dengan Bos Tang? Tidak bisa lihat? Aku tidak lihat. Aku juga tidak lihat. Dia tertidur. Sepertinya dia tidak tidur semalam. Baiklah, begini saja. Biar dia tinggal denganku beberapa hari. Aku akan ajak dia bicara baik-baik nanti. Kita biarkan dia dulu. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Terburu-buru malah gagal. Mengerti? Gadis itu memang mirip mantan istrimu. Dan karakternya bagus. Yang hamil itu, apa hubungannya dengannya? Sahabat. Dia lama bersama gadis-gadis muda. Dan bahasanya cukup modern. Sekarang memang tren cowok punya sahabat cewek. Aku tidak tidur semalam. Kepalaku sakit sekali. Aku juga tidak tidur semalam. Kepalaku pusing dengar omonganmu. Beneran pusing. Kamu cocok banget jadi sahabat cowok. Jujur, bisa diandalkan, dan bisa dipercaya. Pandai ngobrol, dan tidak mau mengambil keuntungan, atau memanfaatkan orang lain. Cewek merasa aman sama kamu. Bisa gak jangan sakiti aku? Aku sudah cukup sial. Aku sedang memujimu. Kamu adalah bunga keluarga. Kamu adalah kepala keluarga. Berapa kali aku memberitahumu? Aku benar-benar tidak ada hubungan dengan Gu Jingjing. Lalu, antara pria dan wanita, selain hubungan asmara, tidak bisa ada hubungan lain seperti kita. Hubungan kita apa? Bos dan sopir. Dan satu pesawat kargo. Ada yang salah? Pertama, aku tidak di sini untuk campur urusan keluargamu. Kedua, jika kamu pikir aku dikirim oleh ayahmu untuk memintamu pulang, kamu salah. Lalu kenapa kamu mencariku? Bukankah kamu tidak mengasihaniku? Aku sudah mencari suami dan aku masih lajang. Ini hakku. Kenapa kamu membiarkan ayahmu berpura-pura jadi orang kaya? Aku tidak melakukannya. Aku sudah menyimpan semua catatan obrolan kita. Aku berencana bertanya ke pengacara tentang ini. Apakah perilakumu bersama ayahmu itu ilegal? Dan tanggung jawab apa yang harus kamu tanggung? Kami tidak melakukan apapun terhadapmu, atau menipu uangmu, atau apapun yang lain. Waktu adalah uang. Kamu sudah menipu waktuku. Ini lebih buruk daripada menipu uang. Itu adalah penipuan. Lalu kamu tidak kehilangan apapun. Apa maksudmu dengan tidak kehilangan APA Pan? Oke, biarkan aku bertanya padamu. Kamu mengajukan penawaran di lelang tapi tidak punya uang. Kamu menawar. Tapi pada akhirnya kamu bilang kamu hanya bercanda. Kamu tidak mau itu. Apakah kamu tidak menyebabkan kerugian APA Pan? Kerugiannya sangat besar. Aku bisa menuntutmu, kamu tahu? Maaf, tolong jangan marah, Sangguan. Aku tidak memikirkan hal-hal ini saat itu. Aku benar-benar bingung saat itu. Lagi pula, kamu benar-benar terlihat seperti ibu kandungku. Oh, jangan salahkan ayahku untuk ini semua salahku. Kenapa tidak salahkan ayahmu? Ayahmu adalah orang dewasa. Kamu masih anak-anak dan tidak tahu apa-apa. Dia saja masih tidak masuk akal. Tapi ayahku benar-benar menyukaimu. Kalau benar-benar suka, kamu bisa berbohong kan? Kalau logika ini bisa diterima, besok kamu bisa memasukkan lukisan terkenal dunia untukku. Ketika polisi datang menangkapmu, kamu bisa bilang kamu benar-benar menyukainya. Terus kamu juga sudah berbohong ayahku. Kamu bilang pacarmu adalah anggota geng. Dia sudah mengganggumu terus. Ayahku tertipu.
lalu melindungimu. Ayahmu berpura-pura jadi orang kaya untuk menikah. Aku cuma bikin alasan palsu untuk lihat apakah pria ini bertanggung jawab. Jadi ayahku memang bertanggung jawab. Oke, kamu pikirkan baik-baik. Kerugian yang kamu dan ayahmu berikan padaku. Bagaimana rencanamu untuk memberiku kompensasi? Sebenarnya banyak hal ayahku tidak tahu. Semua ini aku yang lakukan, termasuk memesan hotel. Dia tidak tahu soal itu sebelumnya. Aku mohon padamu, tolong jangan marah sama ayahku, oke? Aku minta maaf padamu. Orang seperti apa yang kamu inginkan? Aku bisa bantu kamu memperkenalkan. Bos ayahku hubungannya baik sama aku. Dia kenal banyak orang kaya. Boleh aku memperkenalkan mereka ke kamu? Sebenarnya ayahku cukup menyedihkan. Sepanjang hidupnya, dia tidak punya kehidupan sendiri. Aku benar-benar berharap dia bisa hidup kehidupan yang nyata. Berani lebih berani. Jangan selalu bikin alasan. Aku adalah alasan terbesarnya. Selama aku ada di sini, tidak peduli seberapa buruk atau tidak memuaskannya hidupnya, bisa selalu dikatakan itu karena aku. Dia berkorban untuk aku. Jadi, sejak aku kecil, saudara-saudaraku sudah bilang ke aku bahwa mereka bilang ketika kamu besar nanti, kamu harus baik sama ayahmu. Ayahmu sudah bekerja sangat keras. Setiap kali aku dengar itu, aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan, dan merasa sangat tidak nyaman. Jadi saya membantu ayah saya mencari istri. Dan menurut saya ayah saya orang yang sangat baik. Mungkin kamu akan benar-benar menyukainya. Oh, ngomong-ngomong, ayah saya selalu sangat senang ketika melihat kamu pulang. Dia benar-benar senang dari lubuk hati. Saya merekam percakapan kita hari ini. Saya akan bertanya ke pengacara tentang kamu dan ayahmu, kerusakan yang disebabkan oleh perilakumu, dan berapa banyak tanggung jawab yang harus kamu tanggung. Hei, tidak. Jangan sampai ke pengadilan, oke? Kamu katakan berapa yang kamu ingin kami bayar. Kamu biarkan dia menyentuhmu. Kamu minta 200.000. Kerugian saya lebih besar daripada kerugianmu. Kamu barusan bilang cuma mau bicara dengan dia. Kenapa kamu menakutinya? Ada APA? Dia sudah menipu saya berkali-kali. Apa saya tidak boleh menipu dia balik? Dia cuma anak kecil. Bagaimana jika kamu benar-benar menakutinya? Anakmu itu terlalu berani. Kalau saya tidak menakutinya, dia mungkin bisa tersandung masalah di masa depan. Kamu harus mengajarinya untuk bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Kamu tahu kan? Ya. Ya Ozzy memang terlalu berani. Bibi Cheng Hong. Bisakah kamu telepon yang Shu minta dia menjemput saya? Saya kangen ayahmu. Ya. Jangan bilang itu saya yang minta. Kalau gitu kamu sendiri yang telepon dia. Sebenarnya saya sangat mengerti Shu Miao. Kamu tahu kan, ketika saya ujian masuk perguruan tinggi, saya ingin kuliah di universitas di Beijing. Setelah lulus, saya harus tetap tinggal di Beijing. Orang bilang kamu cuma punya satu ibu. Kenapa kamu tidak tinggal bersama ibumu? Sebenarnya saya cuma tidak mau ibu saya terus mengontrol saya. Waktu saya ujian, saya seusia Shu Miao. Situasimu berbeda dengan Shu Miao. Kamu kuliah lalu keluar dari rumah. Shu Miao nggak keterima kuliah. Di masyarakat, susah bikin hidup yang baik. Masyarakat sangat coret. Gimana kalau dia ngelakuin hal yang gak seharusnya? Hal apa yang gak seharusnya? Shu Miao cuma pengen jadi model. Tapi kamu gak setuju. Jadi model itu bukan pekerjaan yang terhormat. Aku gak bilang jadi model itu pekerjaan yang gak serius. Aku tahu jadi model itu pekerjaan yang terhormat. Tapi Shu Miao baru 18 tahun. Kamu beneran gak ngerti? Model itu mulai dari muda. Hei, lihat atlet-atlet yang mulai dari kecil. Pesenam mulai latihan palang di umur 6 tahun. Aku tahu semua ini. Tapi kamu bilang anak 18 tahun. Dia tahu apa? Gimana kalau dia ditipu lagi? Gak usah lagi. Bayangin aja, cewek 18 tahun. Jalan-jalan di panggung pakai baju seadanya. Ditonton banyak orang. Dan ganti baju di lingkungan yang kacau. Kalau ada yang foto pakai HP terus upload online.
Orang-orang zaman sekarang jahat banget. Terus kenapa? Terus kenapa? Gimana dia bisa hidup? Gimana kamu bisa hadapin orang nanti? Gimana dia bisa nikah? Siapa yang mau cewek yang gak murni? Pikiran kamu terlalu ketinggalan zaman. Aku tahu Ultraman. Lawan monster kecil. Aduh, gue gila. Udah ketinggalan zaman. Atau ketinggalan zaman, tahu? Udah ketinggalan, orang udah nggak mikir gitu lagi. Hei, aku kasih tahu. Kamu bilang, lihat istri Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bruni pernah foto bugil. Nggak cuma online, tapi banyak yang koleksi juga. Jangan pakai orang asing buat alasan. Beda. Kamu bilang orang asing bugil di jalan gak jelas. Dan pawai. Kamu cuma cari-cari alasan. Kamu tahu itu? Ah, kamu cuma cari-cari alasan. Kamu cari-cari alasan saja. Kamu cuma ingin menahan bibit itu di sampingmu. Bibit apa? Mereka masih muda dan polos. Masyarakat kacau dengan berbagai macam orang. Hanya dengan mengatakan itu, kamu punya alasan sah untuk menahan bibit di sampingmu. Tidak. Cuma kamu nggak mau mengakuinya. Bukan bibit itu yang nggak bisa lepas darimu, tapi kamu yang nggak bisa hidup tanpa bibit itu. Menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Tunggu. Kamu di pihak mana? Kamu ngomong lama sekali, soal hak yang salah. Aku gak mau Shumiao meninggalkanku. Aku salah, aku egois. Obat flu terbaik ya flu itu sendiri. Dia nggak bisa langsung sembuh. Butuh proses. Panic mental Nakamani juga sama. Kamu tahu, beberapa psikolog seumur hidup. Seumur hidup? Kenapa gak bilang dari dulu? Aku gak akan ganggu kamu soal ini. Ya ampun, aku benci orang yang gak paham sains. Kamu mau selesaikan semuanya sekaligus, dan selesai. Mungkin gak sih? Lihat yang diet. Mereka turun lebih dari 10 kilo dalam sebulan. Itu banyak. Cuma ketemu Shumiao sekali, lalu dia berubah jadi orang lain? Halo, kamu yang bicara. Shumiao minta aku telepon kamu. Dia bilang datang jemput dia. Oke. Bilang dia aku langsung ke sana. Oke. Aku langsung ke sana. Shumiao minta aku jemput dia. Hei, trikmu benar-benar berhasil. Pelayan datang bayar tagihan. Terima kasih. Tunggu sebentar. Aku rasa Shumiao masih mengkhawatirkanmu. Dia takut aku benar-benar menuntutmu. Iya, dia masih anak-anak. Tapi aku masih sedikit khawatir dengan ucapanmu. Bagaimana kalau dia tahu kita berkolusi? Oke. Kenapa pura-pura? Kamu kan pernah bohong sebelumnya. Kita semua sama saja. Kenapa harus bersikap seperti air jernih? Aku khawatir. Kita harus memperjelas ini. Aku benar-benar tidak bermaksud membohongimu. Oke. Aku mengerti. Aku paham. Terkadang orang suka menipu diri sendiri. Aku juga pernah begitu. Tidak mau bangun dari kebohongan yang aku anyam. Bos perempuanmu sepertinya cukup tertarik padamu. Hei, dia begitu. Dia baik pada semua orang, tahu. Kenapa tidak merespons? Kenapa harus merespons? Dia tidak bilang suka padamu. Harus menunggu dia mengatakannya? Angkat teleponnya. Halo, Ibyo. Sudah naik bus? Oke. Jangan khawatir. Besok pagi aku jemput lebih awal. Baik. Nanti kita bicara setelah ibu datang. Aku lembur di kantor. Ya, ditutup dulu. Kamu cuma membohongi ibumu. Aku sedang lembur. Ini kantormu?
Ibu membesarkan ke jauh lebih mudah daripada kamu membesarkan bibit. Setidaknya saat kuliah dan bekerja. Aku tidak membuatnya khawatir. Kalau dulu dia tidak menghentikanku, tidak membiarkanku menikahi pacar kuliahku. Sekarang aku sudah jadi ibu. Ada pepatah mengatakan, dokter nggak bisa obatin diri sendiri. Kamu bisa ceritain urusan keluarga kita dengan sangat baik. Tapi kamu tahu jelas. Tapi kalau urusanmu sendiri, kamu jadi nggak bisa lihat jelas. Aku rasa kamu masih ada dendam sama ibumu. Kamu benci dia karena dia pisahin kita, kan? Aku nggak dendam sama dia. Aku cuma berharap Shumyao nggak bakal benci kamu nanti. Sekarang, cuma ada satu anak. Kamu awasin dia tiap hari. Dan dia bahkan nggak punya ruang sendiri. Kamu mirip banget sama ibuku dalam hal ini. Kamu harus introspeksi diri. Iya. Aku pikir, kita baik-baik aja sekarang. Setelah kita bicarain, aku jadi lebih rileks ngobrol sama kamu. Kamu jauh lebih rileks. Kamu bohongin aku selama ini. Sekarang kamu lega. Aku nggak bohong. Aku pikir permisi. Totalnya 50 yuan. Aku yang bayar. Aku yang bayar, itu jerih payahmu. Jerih payah apa? Besok pagi kamu harus nyetir. Hah? APA? Besok pagi kamu jemput ibuku, oke? Ini 50 yuan, tunggu sebentar. Ayah, aku mau kasih tahu sesuatu. Oh, Ani Gujingjing. Dia datangi aku hari ini. Dia bilang iklan pernikahan kita itu penipuan. Dia mau gugat kita. oh, Ayah, kamu nggak ngapa-ngapain dia, kan? tentu saja nggak. Iya. Sudah kubilang. Kita nggak boleh bohong, kan? Sekarang kita dapat masalah. Ah, Aku salah, baguslah kamu tahu salah. tapi Gudingding minta kita kasih jawaban. Dan sebelum siang besok. Atau dia bakal beneran gugat. Tidak apa, aku yang akan bicara dengannya. Oh, ya, kamu harus hati-hati. Dia akan merekam saat kamu bicara. Kamu ketakutan sekarang. Aku sangat menyesal sekarang. Apa kita akan baik-baik saja? 睡觉去吧。 Ingat, nanti. Seharusnya butuh 20 menit untuk pulang. Oak. Ayo, Taruh kotaknya di sini. Oak. Aku harus buru-buru ke kantor. Tante, aku pergi dulu. Terima kasih. Sama-sama. Aku tidak akan mengantarmu. Dah. Dah. Hey, Jingjing. Siapa orang ini? Dia temanku. Oh, boleh aku ganti pakai sepatu ini? Oak. Bu, kamu akan tinggal di kamar itu mulai sekarang. Ya ampun. Jingjing, ayah. Kamu tinggal di lingkungan seperti ini. Ini bukan kamarku. Ini milik Lily. Dia di mana? Dia sedang dinas luar kota. Lihat rumah ini. Seperti kandang babi. Tidak ada tempat untuk berdiri. Biar aku bersihkan untukmu. Kalian ini cewek, tapi kok berantakan sekali. Mengerikan.